Ini saya naik motor aja sambil meringis ini ngeliat musik TikTok, mungkin joget-joget. Waduh, kenapa ini? Ikuti papan petunjuk arah, jangan ikuti Google Maps. Nah, ikoniknya Pantai Pangasan. Halo, selamat siang dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba explore ke Pantai Pangasan. Kebetulan kalau dari map ini sekitar 1 jam 17 menit lagi. Saat ini saya berada di pom bensin daerah Ngelebeng, Desa Ngelebeng ya. Jadi kalau dari desa SPBU Ngelebeng ini sekitar 1 jam 17 menit lagi. Mudah-mudahan cuacanya cerah sehingga kita bisa nanti explore dari bawah maupun atas. Jadi simak terus untuk pengalaman saya untuk explore di Pantai Pangasan Pacitan. Oke, kita lanjut ya perjalanan. Setelah istirahat sekitar 10 menit lah ya, lumayan bisa untuk minum, sama tadi sempat mampir ke kamar kecil, nggak bisa ngempet pas kebetulan ada lewat tadi ya SPBU Ngelebeng, jadi ya lumayan lah, sudah agak lega. Tahu ya rasanya lega kalau habis nahan lama terus tiba-tiba gitulah rasanya. Nah, ini cuacanya betul-betul panas, serius panas. Ini makanya tadi saya bawa air mineral ukuran jumbo, ukuran 1 liter ya. Jadi antisipasi kalau panas-panas kayak gini kan rawan dehidrasi. Oh iya, perlu kalian ketahui ini nanti ada papan lurus Pantai Konang, belok kanan ini Pantai Pelang. Jadi kita karena arahnya ke Pantai Pangasan, jadi ini kita harus ambil belok kanan ya. Kalau tadi setelah nyebrang jembatan ya, nyebrang jembatan itu masuk desa Wonocoyo, jadi Wonocoyo Panggul. Yo, udah lumayan sih. Tadi saya berangkat dari Trenggalek, dari kota Trenggalek ya. Jadi kalau mumpung pas hari libur, nggak ada salahnya kita explore tipis-tipis. Kita explore ke Pantai Pangasan. Nah, ini pertigaan Desa Wonocoyo, nanti kita belok kiri. Jadi kalau lurus ini ke Panggulnya ya. Kalau kita nggak ke Panggul, jadi kita memang ambil belok kiri. Masih 1 jam 17 menit. Ini jam 11:04 ya. Bener-bener panas. Ini saya bayangin kalau jemaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, wah, derajatnya Celcius di sana pasti lebih panas dibandingkan di sini ya. Mudah-mudahan ketika pulang para jemaah haji ini menjadi haji mabrur. Amin. Kalau saya sekarang solo touring, jadi kalau ngajak istri
biasanya ini nanti beradu helm. Tahu ya maksudnya beradu helm ini, istri biasanya orangnya ngantuan. Jadi sengaja saya solo touring, nggak ngajak siapa-siapa. Jadi ya biar anak-anak sama istri di rumah aja. Saya sesekali lah solo touring sendiri. Kalau motor saya nggak pakai motor gede atau moge. Ini motornya Scoopy. Kenapa Scoopy? Ya karena punyanya ini. Jadi selain punyanya ini, secara konsumsi BBM lebih hemat ya. Karena kan cc-nya dia lebih kecil. Kemudian kalau apa namanya? Duh, tadi lupa mau ngomong apa. Oh iya, Scoopy ini selain hemat, ini ya, kalau dibuat di bawah nyantai juga enak sih. Ini saya bukan brand ambasadornya produk Honda, enggak. Cuma ini memang saya kebetulan lagi bawa motor Scoopy buat santai juga enak. Buat apa namanya, motoran santai, nggak perlu keburu-buru. Ini enak, jadi benar-benar bisa menikmati touring. Ya, simak terus ya. Jadi jangan di skip. Ini nanti kita masuk di apa itu, PLN. Ini di daerah Panggul, Sukomoro ya. Nanti saya share setelah ini. Bentar lagi kok, ini nggak jauh. Kalau kalian lewat jalur tadi ya, kan dari pertigaan kita belok kiri ya kalau dari arah Trenggalek. Jadi nanti akan ketemu pembangkit listrik tenaga batu bara di daerah Sukomoro ya. Itu masuk di objek vital. Jadi saya nggak bakal terbang di atas situ karena nanti dikira melakukan tindakan-tindakan yang dicurigai mengganggu proses atau pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi mungkin saya akan shoot dari action cam saja, jadi tidak menggunakan drone ya. Ini jalannya menanjak terus berkelok-kelok, cuma ada 2 tikungan aja sih, kalau nggak kiri ya kanan. Tuh masker saya mau lepas ini. Nah, kita berhenti dulu nanti nyari tempat yang pas untuk benerin masker. Kalau saat ini pas masuk suasana di hutan ya, jadi sejuk. Oke, tak benerin dulu masker saya ya. Dari tadi lepas terus ini maskernya, nggak tahu talinya sudah kendor nih. Oke, lanjut. Kalau ngeliat pemandangan hutan kayak gini enak ya. Lihat yang hijau-hijau. Lihat yang hijau-hijau. Terus sejuk udaranya kalau di sini. Tadi pas sebelum masuk hutan ini benar-benar panas. Tapi kalau udah masuk kayak gini enak, sejuk. Ini di depan perbatasan antara Pacitan sama Trenggalek ya. Nah ini kita sudah masuk Pacitan. Ini udah masuk wilayah Pacitan. Itu kalau di depan sebetulnya itu ada laut ya. Jadi di depan ini laut, cuma mungkin nggak terlihat jelas karena tertutup pohon ya.
Jadi lautnya benar-benar warnanya biru. Nah, ini apa nih? Dulur Kidul. Ini kalau malam saya pastikan gelap banget ini. Nggak ada lampu penerangan jalan umum. Ini banyak orang ini ya, jemur jagung. Mata pencaharian di sini berarti mayoritas nih petani. Kalau kalian simak itu sudah ada terlihat cerobong asap pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Sudah terlihat ya, ada laut, terus cerobong asap pembangkit listriknya sudah kelihatan. Jadi dari tadi kita jalannya turun terus nih, turun terus. Jadi kalau jalan turun terus kayak gini harus mengatur ritme pengereman. Kenapa? Biar kampas remnya tidak terlalu panas, jadi itu berisiko nanti rem blong ya. Jadi ini harus kita atur, kecepatannya juga harus kita atur, jangan terlalu ngebut. Jadi pelan-pelan asal sampai, karena kita nggak ada target sih. Target mau nyari sunrise juga udah kesiangan, mau nyari sunset masih cukup lama waktunya. Mungkin nyampe Pantai Pangasan nanti sekitar pukul 1 atau setengah 2 siang. Jadi kan kalau nunggu sunset ya masih terlalu lama. Jadi benar-benar kali ini kita nggak ada target jamnya atau mau ngapain. Cuma saya pengen buktiin sih, dengan uang 100.000 ini bisa nggak sih nyampe ke Pantai Pangasan. Kita coba ya. Kayak tadi untuk mampir di SPBU itu gratis ya, nggak ada biaya sama sekali. Maksudnya untuk yang kamar kecil kan biasanya berbayar, ini tadi free. Jadi katakanlah ini uang kita masih utuh 100.000. Jadi kita buktiin nih, dengan selembar uang 100.000 kita bisa healing ke Pantai Pangasan. Oh iya, maaf. Tadi saya bilangnya PLTU Sukomoro ya. Sorry, koreksi, Sudimoro. Karena namanya hampir sama. Jadi namanya itu benar-benar hampir sama. Jadi Sudimoro dengan Sukomoro. Yang benar ini Sudimoro ya. Jadi nanti ada PLTU Sudimoro. Oke, saya koreksi ya. Mohon maaf nih karena lama ndak touring akhirnya bingung nyampe mana. Asal inget aja akhirnya ngomongnya ternyata salah. Itu cerobong asapnya sudah kelihatan ya. Turun sekarang naik terus. Nah ini udah panas lagi nyampe sini. Tadi udah mulai rindang, panas lagi. Kita mampir di rest area Cagak Telu. Nah ini, jadi kalau
di rest area ini kelihatan PLTU Sudimoro ya, nanti salah lagi saya ngomong Sudimoro. Nah itu di depan ya, jadi kelihatan PLTU nya. Kalau dari sini kelihatannya kecil, kalau udah mendekat di sana pasti sudah view-nya udah kelihatannya beda ya. Kita istirahat sebentar, kita minum dulu biar tidak dehidrasi, karena kalau kondisi panas kayak gini rawan sekali dehidrasi. Kalau dehidrasi ini pasti mengurangi konsentrasi ketika rekan-rekan berkendara. Baik, setelah ini kita lanjut perjalanan ke Pantai Pangasan. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, sampai dengan tujuan dengan selamat tentunya. Kemudian kita bisa explore maksimal di Pantai Pangasan. Mudah-mudahan cuaca sampai di sana juga mendukung dan cerah. Oke, simak terus channel Imam_DK. Nah, jadi ini masuk di pertigaan. Kalau belok kanan ini ke Pacitan, cuma yang kita ambil yang kiri, kita ambil yang JLS, kita via JLS. Jadi kalau yang dari arah Trenggalek tadi ya, kalau lurus atau belok kanan itu tidak melalui JLS. Kalau yang melalui JLS itu yang belok kiri ya. Nah, sengaja saya lewatkan JLS biar tahu kondisi atau pengalaman melalui JLS ya. Kalau kalian yang merantau jauh di sana dan belum sempat kembali ke Pacitan, ya ini ada banyak perubahan. Atau misal bagi wisatawan yang memang pengen jalan-jalan ke Pacitan, nah ini saya lewatkan JLS. Jadi simak ya untuk rute melalui JLS. Di depan nanti ada Pantai Soge. Nanti saya juga akan shoot untuk Pantai Soge. Dan sekarang masuk di jembatan Soge 2, jembatan melengkung, warna biru, jadi sesuai dengan daerah pesisir, dia lautnya biru. Setelah ini nanti ada pom bensin. Saya akan ngisi BBM terlebih dahulu karena takutnya di daerah pesisir ini memang jarang banget ada SPBU ya. Jadi seingat saya nanti di sebelah kanan dari Pantai Soge dia akan ada SPBU. Oke, simak terus. Ini kalau di sebelah kiri ini udah Pantai Soge, jadi bagus pantainya sih. Semua kondisinya siang-siang ya. Buat kalau orang bule mungkin seneng-seneng aja nih, panas-panas berjemur kena sinar matahari, dia kulitnya gelap, dia tambah suka. Tapi kalau orang Indonesia cenderung menghindari kulit gelap atau menghindari teriknya matahari ya. Oke, kita ambil rating kanan. Ini SPBU Soge. Jadi kita isi SPBU, isi BBM dulu. Kita siapkan uang 100.000 yang tadi. Nah, kita siapkan dulu ya. Kita nanti isi Pertamax
Nah, ini ada satu lembar uang 100.000. Kita coba buktikan. Nah, 100.000 ya. Itu bisa sampai Pangasan enggak? Oke, kita isi Pertamax 92. Karena oktannya 92. 30.000, Mbak. Nggih. Rame, Mbak, libur panjang. Luber. Dekanya nggak cukup, Mbak. 25 ya? Iya, 25 aja. Isi. Ternyata isinya maksimal 25.000 ini. Oke. Oke, kembali 75.000 ya. Jadi kita cek uang selembar 100.000 bisa sampai kemana. Enggak, Mbak, masih. Mbaknya dadah-dadah. Nggak bisa diam kalau lihat kamera. Belum, nanti tak puterin musik TikTok, mungkin joget-joget. Nah, lanjut. Ini udah kayak di Lombok ya. Jadi kayak di Lombok. Udah lama banget saya ke Lombok. Tahun berapa? 2014 ke Lombok. Ini belakang saya udah kelihatan ya. Jadi laut. Kalau dalam hal ini pantainya Pantai Soge tadi ya. Jadi jalannya lebar, mulus. Nah, jadi kalau dari map, ini kalau saya naik sepeda motor ya, rekan-rekan semua. Jadi kalau saya naik sepeda motor ini ada jalan belok kiri ini, naik ini. Ini tidak recommended kalau bawa mobil. Nih jalurnya kayak gini ya, sempit, terus curam. Jadi kalau naik mobil mungkin jangan lewat rute ini. Nah, ini ya jalannya. Pamit, Pak. Jadi kayak gini ya. Ini saya naik motor aja sambil meringis ini ngelihat jalan kayak gini. Kalau membayangkan naik mobil, coba lihat kayak gini ya. Dia tuh naik terus. Jalannya nggak enak. Sebegini ya. Mau ke Pantai Pangasan jalannya. Aduh. Asli ini kalau naik mobil gak bisa. Ya bisa sih, cuma ya spot jantung karena kalau papasan ini bingung. Kalau papasan dengan kendaraan lain bingung. Saya tanya dulu ya. Pak, nun sewu. Jalur teng Pantai Pangasan pundi nggih, Pak? Nek mriki nggih saged. Nggih. Niki jenengan mriku terus Nggih. saged. Tapi sing sekeca malah medale JLS jenengan. Oh, niki diarahkan mriki, Pak. Nggih. Berarti niki ngiri nggih, Pak? Nggih, niki ngiri Oh. sing lurus niki mawon. Oh, nggih. Mengke mriku enten simpangan ngeten, Mm-mm. jenengan sing ngiri. Ngiri. Iya, terus. Oh, nggih. Nggih, mengke pas tembusnya malah pas mriku jane. Oh, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Kami-kami Nah, ini kalau udah sampai sini memang harus menggunakan
GPS, jasa penduduk setempat. Jadi jangan malu-malu bertanya kalau udah nyampe jalan kayak gini nih. Sesekali harus lihat map, karena kalau udah sampai seperti ini tuh susah baliknya, nanti kadang takutnya terlalu jauh ya. Aduh, jalannya benar-benar luar biasa. Tapi kalau pemandangannya bagus, kalau pemandangannya hijau ini ya, hijau sawah ya, bagus kok pemandangannya. Nah ini contoh mobil box, kita harus minggir dulu. Oke. Jadi kalau pakai mobil ya menurut saya pribadi nggak recommended, jadi harus cari rute yang lain. Oke. Nah ini kalau persimpangan kita lihat mapnya dulu. Oke, rutenya sudah betul. Oke, rute betul, kita masih naik. Untung saya bawa motor beneran. Kalau bawa mobil, aduh, spot jantung terus. Kalau tadi pas saya tanyakan itu memang ada jalur lain lewat JLS ya. Cuma entah kenapa map ini kok mengarahkannya ke sini. Mungkin karena saya pakai motor, jadi memang saya memilihnya itu sepeda motor. Dilewatkannya rute yang lebih curam lagi ini. Mungkin kalau yang milih GPS-nya menggunakan mobil, saya kira tidak diarahkan ke rute ini ya. Jadi benar-benar ekstrim ini. Oke, kita lihat GPS-nya sebentar. Oke, masih on track. Kita masih on track di rute yang sesuai. SD Negeri 2 Karanganyar. Tapi bukan Karanganyar yang di Jawa Tengah ya, ini Karanganyar Pacitan. Jadi nama Karanganyar ternyata banyak, bukan di Jawa Tengah aja. Nah, cek map dulu. Oke, sudah sesuai. Lanjut berarti. Ini ada persimpangan, ini sudah ada penunjuknya. Pantai Pangasan itu lurus, jadi lurus Pantai Pangasan. Oke. Kalau explore hidden gem, aduh, mending naik motor, serius. Coba nih kayak gini jalannya. Lihat ya. Oke, bener ya teman-teman. Jadi sebetulnya ada jalur lain, ini lebih bersahabat. Kalau lewat ini tembusnya aspal loh. Berarti memang tadi itu rutenya memang rute motor. Aduh, kacau. Nah ini udah enak nih. Tadi memang diarahkan sama Google untuk jalur tercepat ya. Ya untungnya saya bawa motor. Oke, kita cek map sebentar. Oke, ini sudah
betul Desa Kalipelus. Oke, Kalipelus. Oke, nah ini kalau sudah ada tugu papan Pancasila, kita belok kiri dan ini sudah ada panduannya Pantai Pangasan. Oke, masuk. Nanti kalau pulang kayaknya nggak lewat yang jalur tadi deh, mending ikut yang jalur aspal seperti ini ya. Nah ini ada persimpangan juga, ada panduannya atau penunjuknya masih lurus terus. Kalau rekan-rekan cek ya di Google itu kan ada komentar jalan ekstrim, kalau kendaraan tidak fit mending hindari ya. Salah satunya apakah dilewatkan melalui rute yang tadi sehingga menuliskan komentar seperti itu ya. Ya kalau udah ngelihat seperti ini enak ini, papasan masih bisa. Nah ini sudah jalan Rabatan. Jadi kalau Rabatan ini ya kalau papasan harus ngalah salah satu. Oke, cek map dulu. Cek map masih on track, masih sesuai rutenya. Ngapain sih saya pilih jalan yang rusak padahal di sebelah kanan mulus. Nah ini Desa Kalipelus. Ini masih lurus terus. Kalau bus besar kayaknya nggak bisa. Jadi kalaupun naik bus besar ini harus ada kendaraan shuttle ya, karena terlalu ekstrim. Nah ini kalau udah persimpangan kayak gini, ini ambil kiri, sudah ada penunjuk ke arahnya. Ini masih lurus. Waduh, kenapa ini? Oh, ambles, terlalu berat muatannya. Pak, monggo. Wah, ambles, terlalu berat. Kendaraan aja kalau terlalu berat bebannya juga kayak gitu tuh. Jadi teman-teman, kalau kalian punya beban yang terlalu berat, jangan disimpan sendiri ya. Lampiaskan dengan kegiatan yang positif. Ya salah satunya seperti ini, touring yang menurut kalian mungkin ini ngapain sih touring jauh-jauh, langsung pulang gitu ya ibaratnya ya. Ya itulah salah satu bentuk ekspresi atau pelampiasan ke hal-hal yang positif ya. Ya kalau saya hobinya kayak gini nih. Mungkin kalau kalian ada yang hobinya mager, ada hobinya gowes, lari, ada ya semacam-macam. Selama itu positif, silahkan lakukan. Kita cek map dulu. Oke, cek map masih on track. Dan ini jalannya turun, hati-hati ya. Oke, ini ada papan penunjuknya Pangasan. Nah cuma oh itu tuh ada Pangasan, belok kanan. Oke, belok kanan. Oke, masih turun. Ini kameranya lama-lama turun nih karena kondisi jalan. Oke, kita benerin dulu. Nah udah. Kameranya lama-lama tidur. Untuk bukan orangnya. Ini kebun kelapa, banyak pohon kelapa. Nah ini Pangasan. Belok kiri. Kalau ini belok kiri, jangan belok kanan. Belok kiri. Nah ini baru papasan orang ya. Nggak tahu ini wisatawan atau memang penduduk asli setempat ya. Tapi kalau penduduk asli setempat mungkin
pada mikir ya, ini orang-orang ngapain kesini padahal jalurnya susahnya minta ampun. Kalau orang sini asli sini ya udah nggak, maksudnya Pantai Pangasan udah biasa. Pak, nah ini ya, ini sampai pos juga sudah ada apanya, belok kanan. Nah, oke. Ini gimana sekalian makan siang, ini ada orang hajatan. Oke, kita minggir dulu. Kalau nggak punya malu, mampir berhenti makan siang seolah-olah menjadi tamu. Itu kalau nggak punya malu loh. Tapi saya masih punya malu ya. Nggak mungkin lah saya ngelakuin kayak gitu ya. Oke. Jadi memang jalannya, aduh ampun beneran. Ini kalau habis makan lewat sini mungkin ini ya mual-mual. Ini ada himbauan ya. Ini ada papan petunjuk juga. Jadi gini, himbauannya tak bacain. Ikuti papan petunjuk arah, jangan ikuti Google Maps. Nah itu dia ya. Jangan ikuti Google Maps, tapi ikuti petunjuk arah aja. Pastinya kalau Google Maps seperti saya. Nah ini contoh, ini sekarang Google Maps diminta untuk putar balik. Karena tadi memang ada persimpangan ya, ada persimpangan. Itu disuruh kalau Google Maps belok kanan. Kalau sama warga setempat mungkin ya ini sudah dikasih papan petunjuk belok kiri. Jadi jangan sesekali menggunakan Google Maps, tapi bisa menggunakan GPS, jasa penduduk setempat. Ini 1 kilo lagi kalau dari apa namanya papan petunjuknya ya. Itu 1 kilo. Ini nanti saya bisa pulang nggak ya? Aduh. Nah itu udah sampai. Duh, suruh putar balik sama Google Maps. Kan asem. Padahal di depan sudah ada selamat datang Pantai Pangasan. Nah, sudah. Oke. Wah, sejuk di sini. Asli sejuk. Nah, ini kurangi kecepatan jalur ekstrim Pantai Pangasan belok kiri. Oke. Oh iya benar ini. Ini kalau mobil harus gigi 1. Kalau mobil matic ya harus pintar-pintar ngatur rem. Sama ini motor matic juga sama sih. Karena engine brake-nya tidak ada kalau matic. Jadi murni ngandalkan rem. Ya pelan-pelan aja. Santai. Nggak usah buru-buru. Santai. 1 kilo di sini tuh, aduh, bener-bener kayak rasanya jauh gitu ya. Mudah-mudahan di sana nanti ada penjual makanan atau warung kopi lah minimal. Saya tadi cuma sarapan 4 WC sama 1 kopi udah, belum ada nasi yang masuk. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia kebanyakan kan kalau belum makan nasi belum kenyang. Bah beneran ini kalau mobil, aduh, harus punya skill sama keberanian nih ya. Tuh jalannya tuh kayak gini,
Duh. Ngeri ya, asli ngeri. Saya aja yang naik motor ngeri, bayangkan. Duh. Nih bekas roda ini ya, roda apa namanya, roda slip mungkin karena memang pada saat naik ya, dia kan cengkramannya jalannya lembab, jadi kan pasti slip. Ini orang-orang pada pulang, saya baru datang. Gimana ini konsepnya, ini gimana? Yang lain udah pada pulang, saya baru datang. Ya nggak apa-apa. Nah, di depan udah ada loket masuk nih, loket Pangasan. Kita bayar dulu. Kita coba cek. Kita tadi uang 75.000. Mas. Ya, 12.000. 12.000. Sudah termasuk parkir? Sudah. Sudah. Parkir sama motor 12.000. Tadi sisa bensin 75 kurangi 12. Ya cukup lah, satu lembar merah bisa sampai sini. Enggak ada uang 1.000. Oh iya, wah dikasih diskon ini 1.000 sama omnya. Masih ya om? Oke, lanjut. Nggak ada 1.000. Ini kayaknya belum ada kris QR itu loh. Kalau pakai QR mungkin lebih mudah ya. Tapi ya kalau di sini memang mungkin keterbatasan dan lain sebagainya. Wah ini. Ini aku harus ngalah dulu nih. Ini ada Fortuner ini. Ada Fortuner manjat, naik manjat ke bahasa Jawa. Ini ada Pak TNI juga nih. Pak TNI ngecek patroli. Aduh. Oh ini parkir roda 4. Oh roda 4 parkirnya di situ tadi. Aduh. Ya kalau mobil Fortuner oke aja sih. Ya penggeraknya belakang. Secara kubikasi mesin dia besar. Nah ini motor harus parkir sini ya. Nah motor parkir sini. Oke. Tadi sudah sampai. Kita cari yang rindang. Nah akhirnya sampai. Jadi ini kita sampai di parkir motor. Pantainya sudah di bawah. Oke, kita simak ya untuk pantainya seperti apa. Jadi kalau di sini sudah ada warung makannya, sudah ada. Ini kalau akses turun dari parkir seperti ini. Jadi motor sudah nggak boleh masuk, harus parkir di sana. Tuh sudah kelihatan lautnya ya. Ini masih jalan kaki ya, lumayan kalau terjal kayak gini. Lumayan nanti pas pulang maksudnya. Kalau
pas berangkat kayak gini enak, dia turun. Tuh, cakep banget pemandangannya, serius. Jadi perjalanan tadi seolah-olah terbayar. Bu, saking pundi, Bu? Nah ini ya, tuh tebingnya bagus banget. Nah itu yang jadi ikonnya Pantai Pangasan itu ya. Jadi tebing batu berdiri kokoh banget ya, kelihatan sekali ya. Nah itu. Nah ini kita tinggal ngambil jalannya kemana. Kita explore dulu aja, kita explore. Kita coba ke sana dulu, lurus dulu. Ini warungnya kalau di bawah tutup, padahal ini akhir pekan. Ini banyak warung tapi tutup ya. Nah, itu keren. Nah, ini ada rambu tsunami ya, rawan tsunami. Jadi harus diperhatikan. Oh ini ada tulisan ojek. Jadi kalau kalian yang udah secara tenaga nggak nutut ya, itu ada ojek. Lanjut ya, kalau ke sana itu ke gunung. Kalau ke kiri ini pasir berarti pantai. Coba deh kita ke pantai dulu. Ke pantai dulu. Permisi ya, Mbak. Ini saya sudah kebayang nanti naiknya lumayan banget ini, beneran. Nah ini itu gunungnya tuh ya, gagah banget memang. Jadi kalau di belakang saya ini tebing batu ikoniknya Pantai Pangasan. Jadi kalau lebih pagi mungkin lebih sejuk, karena ini sudah siang memang cuacanya panas ya. Wisatawan yang budiman, jadi sampahnya harus dibawa pulang. Jangan sampai kalian mengotori lingkungan, apalagi udah pendatang bikin kotor, ya kan bener-bener nggak punya etika seperti itu. Jadi sampahnya dibawa pulang. Ombaknya deres, suaranya sampai kedengeran ya. Nah ini sudah disediakan tempat sampah. Loh, masih di sana ya. Ini kalau wow, suara ombaknya
menggelegar. Ini kalau yang hobi camp, ini kayaknya camping groundnya di ini ya, di Pantai Pangasan. Ini ada camping ground. Ini kalau sampai bawah seperti ini. Nah ini ada toiletnya juga sudah ada. Nah ini sampai ujung sepertinya. Sudah sampai ujung. Nah, ujungnya ya tebing ini, yang tebing ikoniknya Pantai Pangasan. Nah ini ya, keren, bagus banget. Ini saya ngedrone ngelihat gagahnya tebing, mental saya diuji. Gagah banget beneran. Kita sambil persiapan untuk setting drone, kemudian kita bisa dapat footage yang bagus. Mudah-mudahan kita coba pakai Avata dulu. Kita pakai Avata dulu. Kita nunggu GPS-nya minimal 9. Oh, ini sudah 10 malah. Sudah 10. Coba kita terbang ya, bismillah ya. Kita berdoa dulu. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan proses pengambilan gambar ini diberikan keselamatan
baik saya maupun pesawat jadi bisa kembali dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kita sholat dulu aja. Habis sholat kita baru lanjut untuk pengambilan footage. Akhirnya kita bisa sarapan plus makan siang jadi satu dengan suasana di Pantai Pangasan. Mie-nya pedes banget nih kayaknya. Nggak tahu nih pedesnya kayak apa nanti. Makin sore makin rame. Mungkin karena cuacanya memang kalau sore tidak terlalu panas ya, jadi semakin rame wisatawannya. Tapi kalau perjalanannya kayak tadi ya sebanding sih dengan view-nya seperti ini, kayak lukisan sih kalau saya lihat. Atau bahkan kalau sekarang itu kayak hasil AI, tapi ini bukan AI. Tadi kita ngopi di 14.000, jadi masih cukup. Uang 100.000 masih bisa buat kembali ke rumah. Jadi 1 lembar uang merah masih bisa ada kembaliannya. Nah, ini tinggal kita perjalanan pulang. Mudah-mudahan lancar, istirahat insya Allah sudah cukup, dan kita tidak melalui rute Gmap. Mudah-mudahan lancar. Gantian naiknya, aduh lumayan. Aduh, nah, pelan-pelan. Kita berhenti dulu. Baru tahu tadi ada ibu-ibu berhenti di gubuk. Ya karena memang lumayan
lumayan naiknya. Aduh. Aduh, baru kayak gini diajak tektokan gunung. Aduh, nggak sanggup kayaknya kalau tektokan. Aduh. Akhirnya nyampe tempat parkir. Aduh, lumayan. Aduh, baru berapa anak tangga udah kayak gini. Aduh. Baik, sekarang saatnya pulang. Kemudian kalau biasanya kalau orang bilang kalau pulang lebih cepat, mudah-mudahan lebih cepat. Oke, sampai berjumpa kembali Pantai Pangasan. Tentunya saya masih belum berani membawa mobil karena melihat medannya yang menurut saya ekstrim. Tapi bagi kalian yang mentalnya sudah baik atau skillnya mengemudi sudah bagus, maka tidak ada salahnya pemirsa atau Anda bisa ke sini ke Pantai Pangasan dengan menggunakan roda 4. Baik, sampai bertemu kembali di channel Imam_DG di explore selanjutnya. Jadi di belakang saya ini adalah Pantai Soge, ya, jadi kelihatan. Jadi kayak di Lombok belakang ini laut, bener-bener aspalnya ini atau jalan aspalnya kayak tiba-tiba langsung turun, langsung pemandangannya itu laut. Keren. Bagus banget kalau view-nya di sini. Jadi jalur ini jadi spot favorit pengisi sosial medianya para netizen di dunia maya. Bisa di-upload di TikTok mungkin atau di Instagram. Oke, yuk kita sambil jalan. Gimana sih rasanya perjalanan ini ya, indah banget, betul. Ini sore hari ya, sekitar ya mungkin pukul 4 sore. Tuh ya, pemandangannya keren banget. Tuh, jadi ini jadi spot para pengguna jalan raya untuk minggir sebentar. Keren ya, nggak bosenin kalau kayak gini nih, serius keren. Ini kalau tadi pas berangkat nggak kelihatan, tapi kalau pas pulang ini kelihatan ya pemandangan lautnya ya. Oke, saya rasa cukup. Oke,